Ada yang lupa. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli ya. Gereja itu sebenarnya SHM atau sertifikatnya itu adalah perorangan. Mereka bisa perjualbelikan itu. Ada dari subscriber juga yang punya Bible kuno, dikirim ke saya. Oh. Itu ya ada Bible yang dalam yang katanya. ini ya, yang kecil-kecil ya. Ada yang masih menggunakan kata-kata insya Allah. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita akan hidup membuat ini atau itu. Selamat datang di Rukun Podcast. Itu kenapa untuk mencapai kemuliaan tersebut harus menyampaikan dan bagaimana caranya masuk ke lingkaran sana. Jadi kalau belum dibaptis, belum kelar tuh misinya gitu. Ya, beda sama kita hanya menyampaikan. Ya, yang mau masuk silakan, enggak juga kita nggak akan maksa gitu. Tapi kalau belum dibaptis belum kelar gitu. Misi-misi itu memang dilakukan dengan berbagai cara, berbagai macam cara lah ya. Bisa melalui pembangunan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, juga bisa dengan fasilitas umum seperti air bersih dan segala macam. Yang mana akhirnya membuat orang atau penduduk setempat tertentu merasa berutang budi. Iya. Setelah berutang budi, diajak gereja gitu. Mau nolak jadi Gak enak. enak. Kalau bahasa Jawanya puhau ise lah gitu. Jadi nggak enak hati kan kalau nolak kan? Iya. Sudah dikasih bantuan, istilahnya dibuat berutang budi gitu. Akhirnya begitu, itu salah satunya. Kemudian ada lagi modus yang lain, bisa melalui pacaran atau pernikahan. Itu juga bisa dijadikan jalan untuk orang murtad gitu. Macam-macam. Dan tempatnya tidak hanya di tempat tertentu, bisa di semua tempat. Bisa di pasar, bisa di sekolah, ya, atau universitas, bisa di mana aja. Atau bahkan mungkin pas lagi ada bencana alam, bahkan di Car Free Day. Iya. Ya, pernah dengar kan dulu kan? Lewat campaign sosial mungkin ya. Ya, banyak kan gitu-gituan. Saya dulu malah pernah begini, waktu saya menjadi satu anggota gereja tertentu, karena banyak duit, cari tanah dong. Cari tanah yang besar, kita mau bangun gereja. Di Indonesia kan sudah ada aturan kan, kalau mau bangun gereja harus bagaimana, itu kan prosedur semua ada. Betul. Kan. Sebenarnya kalau semua prosedur itu dijalani dengan benar, itu sebenarnya bisa bangun gereja. Jadi nggak ada stigma bilang, oh kalau misalnya di Indonesia itu sulit banget loh bikin gereja. Sulit karena memang nggak ada jemaatnya. Tuh ada yang ketawa tuh. Gereja yang kita beli di Klaten waktu itu, ya, satu kampung, ada gereja di tengah-tengah, jemaatnya bukan orang situ, jemaatnya dari luar. Sedangkan untuk bangun gereja, kan persyaratannya salah satunya harus ada orang-orang yang memang punya jemaat di situ gitu loh. Kalau nggak salah tuh memang harus terdata gitu kan. Nah, sekarang buat apa bangun gereja di sini tapi jemaatnya dari luar semua? Gitu loh. Pada waktu gereja itu dibangun, satu kampung itu orang Kristen cuma 2 orang, suami istri. Sekarang suaminya udah mualaf, tinggal istrinya doang. Setiap kebaktian yang datang dari daerah lain, 2 mobil, 3 mobil gitu. Nah itu artinya apa kalau begitu? Nah, kan berarti ada aturan yang tidak diikuti. Gitu. Tapi kalau diikuti ada, keadaannya memungkinkan, memang benar adanya fakta, prosedur diikutin, harusnya tidak ada alasan untuk ditolak. Gitu kan. Harusnya. Kan banyak juga tempat-tempat yang pembangunan gereja berhenti atau gimana karena memang ada prosedur yang tidak dijalanin. Iya, bukan maksudnya stigma tidak diterima dan sebagainya. Bahkan masjid pun juga kita ngedirikan juga ada izinnya gitu kan. Ya mungkin tadi salah satu syaratnya ada jamaah gitu. Iya. Nah, gitulah. Waktu saya di salah satu gereja tertentu, kita mau bangun gereja nih. Tanahnya besar, tempatnya bagus. Tapi karena di situ memang belum banyak orang Kristen, akhirnya apa? Untuk mendapatkan izin bangun gereja di situ, itu ada beberapa desa di belakangnya harus kita rawat. Bangun fasilitas air bersih, bangun puskesmas, bangun sekolah, gratis semua. Seneng nggak kepala desanya? Iya. Pasti seneng dong. Nggak seneng dibantu dan disiapin seperti itu kan? Pasti seneng dong. Menyerap tenaga kerja pula, dikasih bantuan pula. Tapi pas lagi pembangunan itu juga dilibatin pula. Jadi pekerja misalnya. Utang budi dong. Iya.
Udah gitu diajak kebaktian, enak kan nolaknya? Kira-kira? Fasilitas semua dikasih, pekerjaan dikasih gitu ya. Kira-kira enak kan nolaknya? Kita sebagai orang Indonesia pasti sulit untuk menolak itu. Nah, Tapi secara keyakinan lagi-lagi kan. Nah, ya oke, kalau orang akidahnya kuat dia bisa bilang oh maaf gitu. Tapi kalau yang sudah merasa berutang budi, apalagi bantuan nggak berhenti, bisa nggak nolaknya? Susah. Seperti itu kurang lebihnya modusnya. Ko Doni berapa tahun ketika menjadi seorang mu'alaf sampai akhirnya bertekad untuk berdakwah sampai sekarang? Berapa tahun? Maksudnya? Dari 2014, semenjak semenjak mu'alaf sampai akhirnya, saya harus seperti ini nih, berdakwah gitu. Kalau buka YouTube-nya sih baru tahun 2021 ya. Kan saya bergabung dengan Geraha Mu'alafnya 2020. Nah, pada waktu itu ya saya masih bergabung di kajian-kajian di channel Geraha Mu'alaf lah gitu. Tapi kan kemudian akhirnya kita bisa buka channel tapi berafiliasi gitu. Betul. Sebelumnya saya itu berdakwah dengan cara di belakang layar gitu. Di belakang layarnya dengan cara menerjemahkan video-video debat antara Muslim dan Kristen yang terjadi di Inggris. Justru malah di luar negeri ya? Iya. Di Inggris itu ada sebuah taman yang besar namanya Hyde Park. Di pojokan taman itu ada tempat namanya Speaker's Corner. Tempat itu yang sering dipakai untuk orang-orang Islam dan Kristen berdebat. Oke. Ya, berdebatnya tapi dalam arti mereka bukan sampai tonjok-tonjokan gitu enggak. Itu di situ banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat gitu kalau kita nonton video itu. Nah, waktu itu saya menjadi salah satu penerjemah tetap sebuah channel yang namanya SC Dakwah, yang kemudian saya dibuatkan channel untuk yang khusus subtitle Indonesia, SC Dakwah Nusantara gitu. Hampir 2 tahun saya menerjemahkan. Itu sebelum saya bergabung dengan Geraha Mu'alaf. Setelah dengan Geraha Mu'alaf ya, seperti tadi saya bilang, kegiatannya bisa kajian dan segala macam. Bahkan kita sekarang sudah kerjasama juga dengan sebuah sekolah tinggi ilmu dakwah, Muhammad Nasir. Kita memberikan kajian kristologi kepada mahasiswa-mahasiswa mereka gitu. Ibaratnya kita regenerasi lah gitu. Ya. Karena buat kita kristologi itu sebenarnya sebuah dakwah yang tauhid. Artinya dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid gitu. Iya kan? Karena kan kita mengkritik kristologinya. Kita mengkritik konsep ketuhanannya. Kita mengkritik konsep keselamatannya. Kita mengkritik teksnya. Kita mengkritik sejarahnya yang dianggap mereka nih, kitab ini yang di Perjanjian Lama bicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Saya khusus mempelajari tentang Yudaisme juga, bagaimana perspektifnya, dari mulai linguistiknya, dari mulai konteks ayatnya, dari mulai perspektifnya Yahudi, sampai dengan dari sejarahnya. Keempat-empatnya ini bisa mengcover bahwa tidak ada satupun nubuat di dalam Perjanjian Lama menurut perspektifnya yang punya kitab nih untuk Yesus gitu. Dan saya bisa membuktikan kata apa yang diterjemahkan dengan tidak konsisten. Gitu. Dari situlah akhirnya di depan layar nih. Iya. Gitu. Masya Allah. Jadi tidak serta-merta ini ya Ko ya. Maksudnya ketika menjadi seorang mu'alaf, melihat dulu dari sisi di belakang layar seperti apa. Kemudian dakwah pelan-pelan ya. Maksudnya mulai dari menerjemahkan, kemudian hingga akhirnya berdakwah di channel-channel juga, sampai ke lapangan bersama Geraha Mu'alaf gitu. Cuman ada satu yang tertarik tadi Ko. Dari Geraha Mu'alaf itu beli gereja. Nah itu tadi tertarik. Maksudnya kalau misalnya kita berdebat, itu kan umum ya kalau di Indonesia, artinya itu diperbolehkan dan itu sifatnya formal gitu kan, dari disediakan forum, ada masyarakat yang menonton bahkan boleh gitu. Tapi kalau misalnya beli gereja itu sejarahnya gimana sih? Nggak, kebetulan nggak punya, karena gini bedanya gereja dengan masjid itu gini. Kalau masjid kan kita kebanyakan tanahnya tanah wakaf. Iya. Ya kan? Nah itu tadi menjadi ini pertanyaan saya itu. Nah, karena mungkin nggak tahu kalau gereja itu sebenarnya SHM atau sertifikatnya itu adalah perorangan. Oh itu perorangan. Jarang yang yayasan, jarang. Atau ada juga yang yayasan, oke lah ada yang yayasan. Tapi juga banyak yang atas nama perorangan. Jadi mereka bisa perjualbelikan itu. Tanah dan bangunan gereja itu masih bisa diperjualbelikan. Meskipun maksudnya gereja itu dalam tanda kutip kan rumah Tuhan gitu kan. Itu diperjualbelikan. Ya bisa kalau udah nggak ada jemaatnya. Mau jadiin apa? Mau jadiin gudang. Maksudnya kalau misalnya Kebetulan pada waktu itu
ada gereja di daerah situ, di Klaten itu, yang punya yayasan itu mau jual gitu. Dan memang mau dijual ya. Memang mau dijual. Hingga akhirnya dari Geraha Mu'alaf tertarik. Sebenarnya bukan Geraha Mu'alaf aja. Saya waktu itu kita berkolaborasi dengan Kohani Kristianto dari Yayasan Ikhlas Foundation. Nah, kita berdua dengan ya dibantu oleh teman-teman yang lain, kita patungan lah gitu. Kita patungan, kita beli gereja itu. Tapi memang posisinya gereja itu mau dijual gitu. Ya, tidak serta-merta mana nih gereja bisa saya beli gitu kan? Enggak juga kan? Artinya, Kalau ada ya nggak apa-apa. oh iya seperti itu. Ya kebetulan itu memang dijual sama Iya. pemiliknya, berarti yang Iya. tanda kutip izinnya lewat orang Iya. itu. Iya. Akhirnya dibeli itu. Sebenarnya di daerah situ banyak sebenarnya gereja mau dijual. Banyak. Banyak. Cuman pas kemarin kita beli yang gereja di Klaten itu, terus kemudian kita jadikan masjid, yang tadi mau dijual jadi Nggak jadi. nggak jadi, gitu. Karena oh ini mau dibawa jadi masjid Nah, nih gitu. sebenarnya kan kita mau nolongin, kalau mau jual kita beli gitu. Iya, iya. Ya maksudnya ini kan transaksi jual beli gitu kan. Iya, tapi kan kita mau jadiin apa aja kan terserah yang beli dong. Betul, betul. Tapi dengan alasan tertentu, mereka tidak mau gereja yang tadi awalnya gereja menjadi masjid gitu. Tapi itu memang pingin dibuat sebagai masjid. Kalau Dari kita memang patungan kemarin. dari kita memang maunya namanya gereja kita beli ya kalau bisa jadi masjid gitu. Bahkan yang di Klaten itu bentuknya masih bentuk gereja banget gitu. Saya bilang kalau mau dirubah jadi masjid jangan dirubah bentuk gedungnya ya, saya bilang gitu. Supaya kita tahu nih ini dulu Sejarahnya. memang gereja nih gitu. Mm-mm. Udah pernah sholat pertama kali di dalam gereja yang jadi masjid bentuknya gitu. Belum pernah. Belum. Keren rasanya, enak banget tuh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kok pergerakan Kodondi ini, Masya Allah kok. Artinya sahabat rukun termasuk saya sebagai host sendiri itu kan takjub lah. Takjub, sangat apresiasi. Namun lagi-lagi kita kan bicara soal langkah perjalanan manusia. Tentu ada naik turunnya, tentu lagi ada semangat, kemudian ada ngedonnya gitu. Apa yang membuat Kodondi istiqomah nih hingga hari ini? Kita nggak tahu ke depannya seperti apa dan kita selalu berdoa akan selalu istiqomah. Bagaimana cara Kodondi biar istiqomah berjuang dalam dakwah sebagai seorang muslim? Kalau istiqomah nggak istiqomah tuh sebenarnya kembali ke niat dulu ya. Kalau niatnya kita dari awal lillahi ta'ala, insya Allah istiqomah. Kalau dari awalnya nggak murni lillahi ta'ala, itu nanti bisa ada up and down gitu. Tujuan awal kita mau dakwah apa? Kalau memang lillahi ta'ala, mau ada dari kanan, kiri, samping istilahnya, ya. Meskipun tangan misalnya kita atau apa. sebagai seorang muslim tidak akan lepas dari ujian ujian hidup gitu kan. Iya. Itu nggak mempengaruhi ketika memang sudah niat lillahi ta'ala. Enggak tuh. Alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah. Karena kan ya mungkin sahabat rukun Tapi dan gini, kita maksudnya anak gini, muda kan relate banget loh ini. Saya menjalankannya juga secara rileks, itu santai, bukan ngoyo. Saya juga punya usaha, tapi alhamdulillah usaha saya sudah bisa dibilang autopilot lah. Oke. Ya. Saya bisa kontrol dengan handphone aja gitu, jalan. Jadi saya banyak waktu untuk berdakwah. Gitu. Ya salah satu istilahnya apa namanya dana yang dibutuhkan untuk berdakwah kadang-kadang juga bisa dari usaha saya, kadang juga bisa dari umat. Kan namanya yayasan. Iya. Itu kan sumber penghasilannya atau sumber penerimanya kan memang hanya dari donasi. Iya. Jadi ada juga orang-orang yang nyinyir gitu. Dakwah, ngaji, ujung-ujungnya duit. Loh, kita memberikan nomor rekening yayasan, bukan nomor rekening pribadi loh. Ya. Beda kalau nomor rekening pribadi, ujung-ujungnya duit buat saya. Tapi kalau rekeningnya yayasan, buat siapa? Iya. Ini buat umat gitu loh. Rata-rata dana yang diterima oleh yayasan kita itu karena kita memang sebutnya adalah YPM atau HIT, Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT, ya otomatis dana yang kita terima itu kembali kepada para mu'alaf-mu'alaf. Iya. Gitu. Artinya stigma seperti itu tuh harus ditelusurin lagi nih sebelum misalnya asal menuduh gitu kan fitnah. Ya bahwasanya ini dari khusus yayasan, pelaksanaannya juga jelas. Bahkan kalau misalnya mau lihat cross check secara data pun bisa dikasih ya kok ya. Ya alhamdulillah di Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT ini istilahnya pengurus itu tidak ada yang digaji. Nggak seperti yang ada kasus belakangan ini ya. Itu menghindari amanah ini tetap terjaga ya? Ya, jadi alhamdulillah di Yayasan Pembina Mu'alaf ini pengurus tidak ada yang digaji.
yang kita gaji adalah staff yang memang kerja full time untuk kita gitu. Iya. Ya. Tapi kalau pengurus, walaupun dia memikirkan yayasan itu 24 jam dalam sehari, alhamdulillah sampai sekarang belum ada gajinya gitu. Iya. Gitu. Jadi semua yang kita terima, semuanya kita kembalikan kepada umat. Entah yang kayak tadi misalnya beli gereja, entah yang untuk pembinaan mualaf, entah untuk yang rumah Quran. Rumah Quran juga kan biayanya lumayan gitu loh. Iya. Setiap hari kita kasih makan santri-santri kita. Gratis. Gratis semuanya. Nggak Ada yang berapa bayar. santri sekarang kok? Sekarang alhamdulillah yang ikhwan kurang lebih ada 15 orang, yang akhwat kurang lebih ada 6 orang. Itu program Hafiz 30 juz. Programnya ke situ, tapi yang sekarang kita jalankan semuanya masih tahfiz semua. Tapi alhamdulillah kemarin santri kita yang dari NTB, dia datang sudah hafal di atas 20 juz. Masya Allah. Alhamdulillah di tempat kita akhirnya kemarin dia udah jiadah, udah hafiz. Iya. Ya, tapi belum mutkin. Kalau ke mutkin kan nanti butuh waktu lagi nih. Betul. Nah, ya kita mengarah ke situ semua gitu. Jadi program kita selain juga membina mualaf, kita juga ikut di dalam program untuk melestarikan atau menjaga Al-Qur'an sesuai dengan janji Allah gitu. Masya Allah. Al-Qur'an kan hanya Al-Qur'an dijanjikan untuk dijaga gitu. Betul. Melalui hafiz-hafiz Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan, kami juga yang menjaganya kan. Iya. Gitu. Masya Allah. Itu ya bagian itu macam-macam lah ya, ada divisi. Kalau saya ngurusin yang gini-gini. Tapi kan sebenarnya buat framing juga nih mengkonfirmasi buat sahabat rukun bahwasanya ya dakwah itu bisa kapan aja, bisa di mana aja. Namun ya seperti yang Ko Dondi lakukan tuh artinya tipsnya adalah ya kita tidak boleh juga mengabaikan kebutuhan kita secara pribadi, artinya secara bisnis tetap berjalan, usaha tetap berjalan, sembari dakwah juga berjalan gitu. Kita senyum aja ke orang non-muslim atau orang yang belum muslim. Dakwah bukan? Dakwah. Kita menyingkirkan halangan di jalan ya, supaya orang tidak celaka. Itu dakwah bukan? Dakwah. Dakwah juga. Artinya kita dakwah dengan apa? Kan bisa dengan perbuatan, apa artinya dengan badan, tubuh kita, pikiran, ilmu, harta, semuanya tuh bisa dakwah. Dengan memperlihatkan akhlak yang baik, juga dakwah. Iya, betul. Gitu ya. Enggak semua yang namanya dakwah tuh harus di lapangan, teriak-teriak depannya. Jadi Ustadz, enggak begitulah. Niatnya sih kita sebagai sahabat rukun juga pengen dakwah ini. Itu sudah ada ustadz-ustadz kita yang luar biasa lah ya, kita bisa lihat lah ya. Ya kita sebagai umat yang biasa begini, dakwah dengan cara kita masing-masing. Kalaupun kita tidak punya ilmu untuk diajarkan ke yang lain, kita tidak punya harta untuk dipakai untuk dakwah, kita paling rendah kita masih punya senyum buat orang yang belum Islam gitu. Artinya buat sahabat rukun tidak terlepas untuk secara waktu belum bisa tidak apa-apa untuk dakwah ke lapangan seperti apa, untuk mungkin finansial juga belum bisa. Ibadahnya bisa lewat senyum, dakwah bisa lewat penyampaian yang baik, akhlak yang seperti Nabi ajarkan. Nemu dompet balikin. Itu udah akhlak, itu udah dakwah. Bisa membuat orang tertarik dengan agama kita gitu. Sesederhana itu loh. Sesederhana itu. Sesimpel itu gitu. Gak harus yang gimana-gimana kok. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar yang seperti ini. Saya punya waktu. Ya ini yang bisa saya lakukan gitu. Bisa untuk aja umat nih. Islam. Gitu. Padi semakin merunduk nih Kodandi ini. Lagi alhamdulillah kan. Susah loh nyari-nyari yang begini yang kuno-kuno ini. Iya. Berapa lama nih untuk mencari? Macam-macam lah. Dari sumbernya macam-macam. Ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Yang di luar negeri apa kok? Ini dari luar negeri. Buka aja nih. Kalau misal dari luar seperti biasa ya? Ya, coba buka. Waduh. Segala surat perjanjian baharu tersalin kepada bahasa Melayu ya maksudnya ya. Ini Injil Kudus ya? Nah, tulisannya Isa masih tulisannya masih tulisan ini ya? Itu terjemahan bahasa Melayu yang dulu diterjemahkan oleh orang Belanda di abad ke-19. Oleh orang Belanda yang namanya Leidecker. Wow. Tahun 1823. Ini diprint ulang dari India. Yang ngeprint ulang India.
Bahasanya Melayu, di-print ulangi di India gitu. Itu nyarinya di mana tuh? Luar biasa nih observasinya Ko Doni ini. Ya kalau sudah ada sekali beli, 2 kali beli, biasanya nanti kan ngeling Iya kemana. sih, ya jaringannya ya. Bahkan belum lama saya beli Bible dalam bahasa Arab dari abad ke-18. Abad ke-18. 18, saya belinya di Turki, beli online maksudnya. Iya, iya. Alhamdulillah waktu itu ada teman di sana yang sedang studi, dia punya channel, bisa dapat Bible kuno itu. Kita beli, kita transfer uang, dia beli, mau kirim ke sini pakai kurir biasa nggak berani karena itu barang antik. Iya. Mau dikirim pakai pos-pos nggak mau nerima karena itu barang antik. Mm-mm. Akhirnya nunggu sampai ada teman yang kembali ke Indonesia. Dia bawa, baru saya kirim ke Pak Ustadz Menem Ali di Surabaya. Nah, beliau itu kan memang pakarnya filologi. Iya, iya. Yang begitu yang dia butuhkan gitu. Iya. Ada juga Bible-Bible saya yang kuno-kuno ini pemberian. Pemberian. Ada dari subscriber juga yang punya Bible kuno, Mm-mm. dikirim ke saya. Oh. Itu ya ada Bible-Bible yang dalam yang katanya ini ya, yang Hah? kecil ya. Ada yang masih menggunakan kata-kata insya Allah. Oh. Boleh di Itu yang paling atasnya itu. Baru dengar ya? Iya. Maksudnya di dalam ini ada tulisan insya Allahnya. Iya. Bentar Masya ya. Allah. Luar biasa. Baru dengar ya? Baru dengar. Ada pendeta ya yang mengatakan bahwa agama Islam tuh agama insya Allah. Ada yang begitu, ngomong begitu. Dia nggak tahu bahwa ada Bible yang mengatakan pakai insya Allah. Ini ayat 15 baca. Bacanya agak kenceng. Perihal keadaan yang sia-sia. Ayat 15 ya. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita akan hidup membuat ini atau itu. Insya Allah kan? Surat Yakub ini ya. Yakobus ya. Yakobus. Ya. Wow. Pasal 4 ayat 15. Perlu di zoom? Wow. Nyampe nggak? Nyampe kalau itu. Harusnya nyampe itu. Zoom aja. Nah yang kayak gini-gini loh, maksudnya yang kita harus apa namanya ya, menjaga gitu ya. Iya, iya. Masih ada pendeta yang Tapi bilang. sampai saat ini ada? Masih ada teksnya? Atau mungkin ada perubahan atau seperti Oh apa? ini kan versi lama. Oke. Yang baru sekarang ya udah nggak ada. Bisa nggak di zoom? Nih. Kebaca insya Allah? Saya cariin lagi, ada lagi tuh. Di 1 Korintus 4:19. 1 Korintus. Saya sangat mind blowing ini. Deg-degannya. 4:19. Nih, 19. Baca dulu nih. Masih 19. Korintus ya. 1 Korintus 1 Korintus pasal 4 ayat 19. pasal 4 ayat 19. Tetapi insya Allah aku akan datang kepadamu dengan segera. Segeranya. Segeranya. Ya. Dan aku akan mengetahui bukan perkataan mereka itu yang membesarkan diri saja, melainkan kuasanya itu. Ya. Tetapi insya Allah. Ada insya Allah. Nah, kita lihat tahunnya. Di Bogor itu ya? Ciluar. 1973. 1973. 1973 nih. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan ya? Yang Korintus tadi nih. 19. 4:19. Nih. Baca. Insya Allah. Ada pendeta bilang Islam itu agama insya Allah. Dia nggak pernah baca ini. Gitu. Saya nggak usah sebutin namanya lah. Iya, Siapa ya? Menjaga kode etik jurnalistik gitu ya. Betul. Karena kan kita ingin mengabarkan suatu kebenaran berdasarkan data dan ilmiah Ya. gitu kan, tanpa harus kita menyudutkan gitu Ya. kan dari keyakinan yang lain seperti itu. Jadi kita tidak boleh merendahkan, ya. Apalagi sampai memaki. Ya. Kita dilarang memaki, mencaci maki sesembahan orang lain. Ya. Ya. Karena kalau kita melakukan itu, nanti orang lain tanpa pengetahuan bisa mencaci maki Betul. Allah. Betul. Gitu. Di sini kan Yesus Kristus nih. Ya. Ya kan? Saya tunjukin yang ini. Ini ada yang lebih tua lagi nih. Coba lihat bentuknya begini.
Ini persembahan dari salah satu subscriber saya tuh, yang ngirimin saya tuh. Ini benar-benar, aduh, takut kerobek. 1954. Udah lahir? Belum kok. Saya Masih di awal-awal. tahun 90-an. Ini saya pelan-pelan ya bukanya ya. 1954. Dikeluarkan oleh Perserikatan Kerjasama Penerbit dan Penerjemah Alkitab, Gedung Alkitab, Jalan Teuku Umar 34, Jakarta, 1954. Ya, kertasnya aja masih begitu, udah kayak begitu. Iya, kertasnya sudah sangat Nah, tua. ini. Jadi Coba butuh Mas, pelan-pelan. Mas. Nih, kitab suci, Mm-mm. Injil ya, Injil. yang menerbitkan nih. LAI 2011. LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia. Oke. 2011 ya. Nih, silsilah siapa nih? Silsilah Isa Al-Masih, Betul? Matius. Baca. Ya. Ada pendeta yang bilang Yesus Kristus itu bukan Isa Al-Masih. Apa dia nggak tahu ini? Gitu. Pendeta loh. Ketika ingin belajar komprehensif, cukup meningkatkan literasi ya kok ya. Iya. Cukup meningkatkan literasi, kita banyak membaca sejarah, histori, dan itu benar-benar ibaratnya kita lihat kebenarannya seperti apa, itu pun sudah cukup membuktikan ya kok ya. Cukup. Nah, jadi kan orang kan tidak hanya belajar mengenai apa yang tertulis di sini. Iya. Tapi di balik ini semua ada apa? Iya. Ada bahasa ya. Yang seperti yang dikuasai oleh Ustadz Menem Ali, filologi istilahnya. Betul. Isa, Yesus, Iso, Yesua, Yasua, itu sebenarnya adalah nama yang sama sebenarnya. Zaman dulu orang belum istilahnya belum bisa apa ya, belum bisa belum mempunyai standar transliterasi yang sama gitu. Zaman dulu nama itu paralel, ya. Paralel itu artinya gini. Contoh, sekarang kita ambil contoh yang paling gampang. Di Bible bahasa Inggris, Peter itu di bahasa Indonesianya atau bahasa Yunani Petrus, Oke. ya. John itu Yohanes, Oke. Matthew itu Matius, Oke. Mark itu Markus. Jadi setiap daerah tertentu mereka biasanya punya kayak semacam standar tertentu misalnya. Ada kalau di Yunani itu ada tambahan us gitu soalnya. Sigit jadi Sigitus misalnya. Ya. Kalau Yesua atau Yasua dari bahasa Ibrani itu untuk Nabi Isa alaihissalam itu dia disebut di dalam bahasa Ibrani itu Yesua Hamasia. Hamasia. Ya. Kalau itu dalam bahasa Ibrani. Ke bahasa Aramnya dia diucapkan dengan kata Iso. Ya. Giliran di Yunani dia menjadi Isos. Karena Yunani taunya belakangnya us gitu. Kus-kus misalnya gitu ya. Di Arab dia disebutkan dengan sebutan Isa. Orangnya sama. Ya, ini namanya paralel. Nama yang paralel. Kemudian dari Yesua, Iso, Isa, Isus. Kok bisa jadi Yesus? Karena Jesus, Indonesia. ya, Jesus. Huruf dalam bahasa Inggris kan pakai Jesus, pakai J. Dalam bahasa Indonesia pakai Y, Yesus gitu kan. Ternyata huruf J ya, itu baru ditemukan tahun 1524 oleh seorang ahli tata bahasa Italia. Siapa namanya saya lupa lah. Susah namanya. 1524 baru ada huruf J. Pertama kali di Bible modern seperti ini, yang ada tulisan Jesus, J-E-S-U-S, itu kira-kira sudah lebih dari 100 tahun setelah 1524. Berarti kira-kira 1620, 1630. Baru ada tulisan Jesus di dalam Bible yang bahasa Inggris. Bisa bayangin, berarti nama Jesus atau Yesus itu sebenarnya baru ada di abad ke-16. Ada perubahan. Ada perubahan. Pada waktu abad itu, abad awal-awal Masehi, orang taunya, yang orang Aram ngomongnya taunya Iso, yang orang Ibrani taunya Yesua, yang orang Arab taunya Isa, yang orang Yunani taunya Isos. Gitu. Di bahasa Inggris baru ada kata Jesus baru di abad ke-17 berarti. Saya baru tahu semua yang dijelasin sama Kodondi. Itu gimana? Nah jadi kalau kita bilang Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, yang ngomong pendeta,
Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus, Itu perlu dipertanyakan berarti ya. kurang belajar lagi berarti. Ya, cukup membaca ulang gitu kan dari histori tadi, Iya. Alkitab dari sini pun sudah ada ya. Iya, nah sedangkan di Bible mereka sendiri juga ada Isa Al-Masih, gitu loh. Profilnya sama, tokohnya sama, tetapi kisahnya atau perspektif tokohnya yang berbeda. Yang berbeda. Gitu loh. Pernah baca Al-Quran terjemahan bahasa Inggris? Ya? Saya belum. Belum pernah? Nanti bisa dicari di di aplikasi Android juga ada. Oke. Cari yang kata-kata Isa Al-Masih. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris apa? Jesus. Artinya merujuk kepada orang yang sama. Orangnya sama, kisahnya yang beda. Kisahnya antara Bible sama Quran beda. Perspektif kita memandang pun berbeda gitu ya. Kisahnya beda, orangnya sama, profilnya yang sama gitu. Ya sekarang ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih itu di Jalan Pegangsaan. Di seluruh Indonesia banyak gereja Isa Al-Masih. Hari rayanya orang Kristen apa? Hari raya kematian Isa Al-Masih. kok bukan Yesus Kristus? Tapi mau diganti tuh katanya. Nanti dari kebangkitan juga ada Isa Al-Masih kan? Nanti mau diganti Yesus Kristus. Nah kalau memang menurut orang Kristen Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih, ya nama gerejanya diganti dong, nama gereja Yesus Kristus misalnya. Gitu. Artinya kalau tidak ingin disamakan maka diubahlah secara nama. Iya. Maksud saya gitu loh ya. Iya, paham. Di Bible juga dirubah gitu, jangan pakai Isa Al-Masih gitu. Iya. Ada beberapa kok. Ini yang dari LAI, nanti yang dari versi lain juga ada. Isa Al-Masih. Luar biasa. Jadi Gitu. yang terpajang di sini tuh Kalau yang terbajang di sini sebenarnya cuma buat nakut-nakutin doang. iya, nakut-nakutin, tapi ini tahun 1954, ada yang 73, ada yang dari tanah, Ada yang 1823. 1823. Ada yang versinya masih versi fax. Oh, ada. Mesin faksimili ya zaman dulu itu dipakai untuk mengeprint Bible, terus direproduksi, dijadikan Bible seperti ini. Ada waktu itu. Saya dapat beli dari Medan. Wow. Saya kirim ke Pak Menem Ali. Nah, itu juga luar biasa tuh. Itu zaman Belanda itu. Waktu masih diterima pakai mesin fax, dikumpulkan, dijilid jadi Bible. History banget sih itu. Itu kenapa mungkin sayang banget ya kalau misalnya nggak ketemu sama ayahnya Stevie waktu itu ya. Iya, betul. Karena kan ayah Stevie itu sangat kritis banget terhadap kitabnya. Kebetulan kita kemarin habis podcast sama Mbak Stevie. Nah, buat Kodandi nih, boleh kita minta tips buat sahabat rukun. Itu nggak ada recehan sih. Wah, tipsnya berbeda. Tipsnya berbeda. Buat tips buat sahabat rukun agar kita tetap yakin. Keyakinan ini kan sebenarnya kan bukan hanya diimani dalam perkataan dan perbuatan saja, tapi juga harus dipelajari secara terus-menerus. Karena Islam justru mengutamakan pembelajaran tadi. Nah, kepada kita sebagai umat Muslim yang nggak goyah dengan keadaan, dengan musibah, dengan ujian gitu, apalagi dengan penyampaian dari keyakinan yang lain. Intinya balik lagi ke niat ya. Kan kita tahu lah semua perbuatan itu kan tergantung daripada niatnya. Kalau kita memang memikirkan kehidupan setelah kematian, ya ayo kita mulai dari sekarang gitu. Jangan ditunda-tunda nanti kalau udah terlentang nggak bisa apa-apa gitu. Khususnya juga buat yang muda-muda. Kita bergaul dengan siapa saja boleh, tetapi kita kan harus punya kayak semacam batasan juga. Jangan setiap orang kita dalam bergaul tuh kita tidak pandang. Artinya kita memang tidak memandang agama dan ras siapapun. Tetapi di dalam pergaulan sebaiknya juga kita tetap difilter. Tetap ada penyaringan lah. Betul. Supaya kita tidak ngikut ke dalam istilahnya perbuatan atau mungkin tindakan yang bisa menyalahi agama kita sendiri. Karena lingkungan mempengaruhi ya, ya. Sangat mempengaruhi. Nah, yang jadi masalah itu yang kita sering jadikan tempat untuk curhat atau tempat untuk minta tolong, suka lupa kita. Ya.
setiap kali kita sholat kita selalu baca iya kana budu wa iya kana stain. Tapi giliran udah keluar sholat kita lupa. Kita minta tolongnya ke siapa, kita minta tolongnya kemana gitu. Padahal kalau kitanya membersihkan diri kita ya dari segala macam dosa, kitanya bertawakal, artinya kita kan simpel sebenarnya tawakal ya. Kelihatannya simpel memang ya, hanya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kelihatannya simpel, tapi memang mungkin menjalankan tidak semua orang merasakan hal yang sama. Tetapi kalau kita selalu berusaha, bertawakal, insya Allah kita hanya perlu minta tolong kepada yang menciptakan kita. Nanti yang menciptakan kita akan menolong kita melalui siapapun, itu udah urusan dia gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi buat kita semua yang apa istilahnya yang sudah punya nikmat Islam, gini nih harusnya pegang terus nih, pegang Benar-benar dengan keras gitu diteguhkan ya. Artinya apa namanya kita harus punya dasar. Kenapa kita harus memegang erat iman Islam kita? Itu nikmat yang saya kejar-kejar dari dulu tuh. Pada waktu saya masih menyembah manusia gitu ya. Terus saya harus akhirnya tidak harus menyembah manusia. Itu leganya luar biasa gitu. Insya Allah. Leganya luar biasa. Jadi buat teman-teman yang muslim yang sudah punya nikmat Islam dari lahir, pegang terus ya, aslinya jangan sampai lepas. Dan kita harus istilahnya kalau punya waktu kita harus banyak belajar, banyak ngaji gitulah. Entah itu yang dari ustadz-ustadz kita yang luar biasa mengenai Quran, mengenai Islam, juga mengenai hal-hal seperti ini supaya apa? Bukan untuk bermusuhan dengan orang Kristen, bukan, sama sekali bukan. Kita belajar kristologi bukan untuk bermusuhan dengan siapa-siapa. Ya. Tapi ini untuk memperkuat akidah kita sendiri gitu. Dan itu juga ada pendidikannya ya, ada institusinya. Iya, kalau mau kuliah pun ada seperti itu ya. Iya. Karena di sekolah tinggi teologi Kristen, di dalamnya juga ada Islamologi. Iya, pembelajarannya. Bener kan? Ya. Di Gontor dulu nggak ada ya? Kristologi nggak ada kristologi ya? Belum. Karena kan kita masih tahapannya SMP SMA lah setingkatnya. oke. Tapi memang secara Nggak, kalau yang di kampusnya? ada. Insya Allah. Tapi mungkin perbandingan ya, Iya, Usuludin ya? perbandingan agama. Belum kristologi gitu ya? Wah, saya kurang dalam tuh. Nah, satu lagi kok. Ya. Jadi alhamdulillahnya nih kok ya, penonton kita tuh sebenarnya ada juga yang non muslim dan tertarik juga sebenarnya dengan obrolan, kemudian sharing-sharing perjalanan teman-teman sahabat mualaf. Menurut Koko nih tipsnya juga nih, bukan uang. Tipsnya juga gimana sih langkah menurut Ko Dondi bagi teman-teman sahabat rukun yang non muslim itu yang semakin belum Islam. kepo, yang belum Islam, semakin kepo dan tahapannya gimana sih biar saya itu misalnya pengen belajar Islam, gimana cara belajarnya, kemudian tahapannya seperti apa biar saya juga nggak salah arah gitu. Kalau yang ya sekarang kan udah zaman teknologi ya. Ya. Orang mau belajar Islam bisa lewat media sosial atau YouTube lah kan banyak, Google banyak. Tetapi memang juga harus berhati-hati dalam arti di dalam Islam juga ada golongan-golongan, ya kan? Hadis kita juga tahu bahwa di Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, Kristen 72 golongan, Islam 73 golongan. Kristen juga ada? Hadisnya kan begitu. Tapi kalau kita ngikutin yang sekarang ada, yang disebut dengan 72 golongan itu sebenarnya 72 golongan yang mungkin yang sudah menjadi golongan yang mainstream atau yang sub mainstream. Iya. Tapi kalau bicara sekte, 45.000 sekte sekarang. 45.000 sekte di seluruh dunia. Nah, maksud saya apa tadi? Jadi yang harus kita perhatikan adalah pada waktu kita mempelajari sesuatu itu ya hati-hati juga ya. Karena juga ada beberapa perbedaan di dalam golongan Islam itu yang sangat bertolak belakang dengan yang kebanyakan atau mainstream. Yang kita tahu yang disebut dengan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat bertolak belakang dengan yang ada yang jauh berbeda lah ya. Tapi yang jauh berbeda ini yang kita sebut ini juga dia mempunyai golongan juga banyak. Iya. Bahkan sampai 24 golongan. Mungkin ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang keras. Nah, kalau buat teman-teman yang belum muslim, yang mau belajar Islam, silahkan cari mualaf-mualaf center yang terdekat.
atau cari organisasi-organisasi Islam yang terdekat. Bisa juga. NU bisa, Muhammadiyah bisa, Persis bisa. Banyak kan organisasi Islam. Cari yang terdekat bisa gitu. Mualaf Center biasanya kita tidak mewakili organisasi Islam tertentu. Ya. Yang kita ajarkan, yang kita berikan itu ya Islam yang mainstream gitu lah. Silakan belajar aja dulu yang mana nanti baru istilahnya kalau sudah bisa mendapatkan pengetahuan cukup untuk Islam, baru silakan ambil keputusan gitu. Setahu saya Muhammadiyah tuh punya fasilitas untuk orang belajar Islam di setiap kecamatan. Oh, oke. Setahu saya. Gitu. Kalau Mualaf Center kan mungkin tempatnya masih nggak begitu banyak ya. Tapi kalau ini setiap kecamatan dari Muhammadiyah itu ada pusat belajar Islam. Jadi kita kalau misalnya secara online monggo, secara offline juga tersedia sebenarnya ya. Iya. Buat sahabat-sahabat non muslim. Kalau di Geraha Mualaf sendiri gimana kok? Kalau di Geraha Mualaf kita memang yang sekarang ini baru ada di Surabaya, kemudian di Manado, di Makassar, di Pontianak, di Jakarta, di Sumatera itu ada di Riau, ya. Di Papua juga ada, di Jawa sampai ke Bali ada. Ya kita memang kalau ada orang yang mau belajar Islam ya kita selalu terbuka, kita ajarin apa yang kita dapat dari guru-guru kita juga. Itu WhatsApp pun nggak masalah ya? Ada yang DM lewat Instagram. Steffi itu? Itu DM tuh ya? Awalnya nonton. Habis nonton, DM. Betul. DM datang ngobrol. Alhamdulillah syahadat. Ada juga yang dari Katolik DM terus WhatsApp datang ke sini ngobrol di sini, baca ini, habis baca ini nangis. Ada, alhamdulillah syahadat. Ya dari mana aja kita sih layanin aja kalau memang Allah sudah pertemukan kita dengan mereka, memang mereka diberikan hidayah dan mereka menjemput hidayah, kita bantu sebisa kita. Gitu. Masya Allah. Sahabat Rukun juga kalau mau DM Rukun juga monggo aja ya. Monggo, bisa. Kemarin juga kita senang banget ada beberapa DM yang mau belajar Islam. Nanti bisa kita arahin ke Geraha Mualaf, kemudian ada komunitas-komunitas lain yang kemudian kita silaturahmi sama mereka gitu ya. Kami juga mengadakan mengadakan kerjasama dengan MCY atau MCI atau Ikhlas Foundation. Yang lain lah, Mualaf Center kita tidak memandang sekat-sekat di antara kita. Nggak ada sekat-sekat gitu. Semuanya sama kok niatannya gitu. Insya Allah. Bahkan nanti insya Allah saya sudah mengusulkan ke MUI supaya difasilitasi. Ini program selanjutnya nih. Program supaya Mualaf Center ini ada payungnya gitu, ada asosiasinya gitu. Ya. Jadi asosiasi ini yang bisa menampung misalnya data atau informasi secara administratifnya gitu. Jadi bisa membantu saling membantu lah di antara Mualaf Center ini gitu loh. Saling mendukung gitu. Boleh nanti kita juga mungkin dari Rukun bisa mendukung itu agar tercipta ya. Rukun Indonesia ya, tapi yang ditampilin Mualaf terus gitu ya. Justru nuansa rukunnya di situ kok. Gitu ya. Nuansa rukun. Karena ini kan channel Muslim sebenarnya kan. Kayaknya kalau jadi Mualaf Center milenial bagus tuh kayaknya. Bagus. Amin. Kedepannya ya didoakan sama sahabat Rukun, sama Kodondi juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Kodondi, syukron kasiron nih. Sama-sama. Terima kasih banyak sharing bersama sahabat Rukun. Sama-sama. Semoga yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan mengalir menjadi suatu ilmu dan kebermanfaatan bagi sahabat Rukun juga tentunya. Amin. Yang penting istiqomah. Amin. Doakan kita untuk istiqomah terus. Kodondi juga istiqomah dalam perjuangan dakwahnya. Amin. Karena semangat kita juga sahabat Rukun ini kita juga pingin dakwah nih, tapi lewat Rukun Podcast tentunya. Masya Allah. Terima kasih Kodondi. Sama-sama. Buat sahabat Rukun juga jangan lupa untuk subscribe tentunya untuk support kita agar kita konsisten dan istiqomah juga nih buat semangat nih sama kayak Kodondi nih. Ntar lagi kita insya Allah super button nih 100.000 subscriber. Amin. Makan di mana makanan? Makan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya juga di-share. Karena masukan-masukan yang di komentar tentu kita baca, kita saring. Terus kemudian ada kritik saran juga kita coba untuk perbaharui, kita tingkatkan terus karena kita sebagai seorang umat muslim juga tentu selalu belajar ya. Walaupun kadang ngedon juga kok. Gitu ya. Rambutnya tolong disisir ya. Kan punya bagian tata rias kan? belum ada kita, belum ada kok. Dan juga tentunya kita sebagai channel muslim kita ini fokusnya ya kok ya. Kita fokusnya menginspirasi tanpa harus
oh ini golongan mana, golongan mana. Dan tentunya kita juga Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di dalam Gerak Mu'alaf itu kita agak strict ya. Sesama Muslim dilarang berdebat. Ya. Itu nggak boleh. Kalau mau perang pemikiran keluar gitu. Oke. Jangan di dalam gitu. Karena di dalam Islam sebenarnya apa yang diperdebatkan itu sebenarnya sudah selesai ratusan tahun yang lalu gitu. Setuju. Ya. Iya. Ngapain lagi masih diributin gitu loh. Iya. Tinggal pilih mau yang mana. Betul. Itu kan namanya khasanah. Iya. Pilih yang sesuai, ya udah ikutin, nggak usah masih nyalahin yang lain gitu. Karena perbedaan itu rahmat ya. Iya, jadi kita nggak perlu berdebat sesama Islam gitu. Insya Allah. Iya, jelas kan? Masya Allah. Ko Doni ini sudah seperti Ustadz. Ini sebenarnya bukan podcast ini kok. Apa tuh? Kajian. Ngobrol dalam. Terima kasih kok, sahabat rukun juga. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast. Ada yang lupa. Apa itu kok? Ini yang bikin saya dulu nih akhirnya jadi apa ya? Oh masih ada ini lagi kok. Yang bikin mata saya terbelalak dulu nih. Ini maksudnya? Ini Bible, Mm-mm. isinya ayat dan tafsir. Oke. Baca yang ayat 7 nih. Ayat 7 kesaksian tentang anak Allah. Ya. Ayat 7. Ah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus sampai kata di sini di bumi, sampai kata di bumi. Di dalam surga. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ada catatan kakinya kayak gini tulisannya. Di bumi. Ayat 7 Bagian dan ayat 8 ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam Kemudian apa? halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Apa? Disisipkan. Nah, ya, terus Ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Terus? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Pasti tidak Coba asli. diulang. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Berarti palsu. Lu yang ngomong bukan gua.